Katanya metode successive interval atau transformasi data Likert ordinal ke interval itu menggunakan metode MSI itu keliru katanya. Kita jawabannya yes or not nih. Ya, jadi kita akan sharing berbagai macam jurnal-jurnal yang membahas tentang statistik parametrik khususnya SEM ya, structural equation modeling, dan kita lihat apakah pakai metode successive interval atau enggak. Karena metode ini berkembang luas hampir 30 tahun dan bertahan hingga saat ini dan dipakai di kampus-kampus. Nah, teman-teman semua, khususnya para akademisi ini wajib nonton nih sebagai perbandingan wacana berpikir kita, apakah kita akan menggunakan metode MSI ini atau enggak. Ya, sekali lagi, metode MSI ini keliru nggak sih? Yes or not ya. Wajib ditonton agar paham. Jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Sekali lagi kita akan membahas tentang metode MSI. Kenapa? Karena ini banyak banget dipakai di skripsi, tesis, bahkan di disertasi di Indonesia. Pakai MSI dulu, kata dosennya. Pakai MSI dulu, pakai MSI dulu untuk mentransformasikan data ordinal Likert ke interval. Keliru atau benar? Kita akan lihat. Metode MSI telah luas dipakai di Indonesia sebagai deskripsi, tesis maupun disertasi. Metode ini adalah transformasi ya, data ordinal Likert khususnya 1, 2, 3, 4, 5 ke interval. Metode ini dilakukan karena asumsi analisis statistik parametrik itu harus skala minimal interval. Contohnya adalah regresi linear ataupun SEM. Jadi karena ada asumsi ini minimal interval, maka data ordinal harus ditransfer, kata pendukung MSI. Nih, ada video tutorial yang ditulis oleh Pak Wahyu, mangga silakan dilihat. Ini adalah kritik terhadap MSI ya. Beliau adalah seorang ahli psikometrika, silakan dilihat di videonya di sini. Nah, kegelisahan saya terhadap MSI kemarin sudah saya sampaikan di 2 video. Kalau misalnya skalanya cuma 4 dan 5, responden jawab dan 4, 5, nggak ada 1, 2, 3, boleh nggak pakai MSI. Ini sama aja ganti coding, 4 diganti 1, kemudian 5 diganti 1, berapa. Ini cuma ganti, boleh nggak MSI kayak gini. Kedua, kalau misalnya indikator kita tidak berdistribusi normal, boleh nggak ditransformasikan pakai MSI. Karena rumus SMSI menggunakan distribusi normal. Ketiga, kalau distribusi datanya skewness-nya positif miring ya, miring ke kiri atau miring ke kanan, boleh nggak kita pakai MSI? Nah, pada tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan saya yang belum saya bisa jawab sendiri oleh saya sendiri. Dan itu adalah pertanyaan saya kepada para pendukung MSI. Nah, prinsipnya itu ilmu pengetahuan itu harus bersifat universal ya, teruji secara empiris di waktu dan tempat. Artinya MSI itu tidak boleh hanya dipakai di Indonesia, tetapi diakui oleh seluruh dunia. Ya, jadi MSI ini harus bersifat universal dan teruji empiris bahwa bukan orang Indonesia aja yang pakai, tapi berbagai negara di seluruh dunia, di penjuru manapun maupun di kutub utara, kutub selatan, mau di Amerika maupun di Iran, di berbagai negara harus teruji secara empiris. Nah, metode MSI ini dipakai nggak sih di seluruh dunia? Nah, kita akan lihat ya, metode MSI dipakai di jurnal SEM itu di mana aja. Nah, saya udah kumpulkan beberapa ya jurnal-jurnal yang terkait dengan SEM. Kita lihat ya. Ini nomor 1 bukan ya. Nah, ini nomor 1. Ini contohnya adalah jurnal yang ditulis oleh orang Malaysia. Saya kenal ini. Janudil Awang ini orang Malaysia dan nulis beberapa hal tentang SEM. Kemudian kita lihat pakai Ctrl F, Likert kita tulis. Dia pakai Likert. The Likert Scale Analysis Using Parametric Based on SEM, dia bilang. Kemudian nanti di bagian bawahnya Likert itu pakai MSI enggak? Nah, ini dia. Ya, however, dia pakai Likert, tapi ketemu nggak successive-nya? Enggak. Ya, kalau misalnya kita baca sampai ke bawah, kita cari metode Likert-nya, kemudian nanti apakah dia pakai Likert-nya ditransformasi ke dalam MSI? Jawabnya enggak, kalau dibaca di jurnal ini. Ini jurnal yang kedua yang saya lihat ya. Ini Elsevier, terbit di Elsevier. Kemudian kita Ctrl F, Likert, kita cari aja Likert. Ini pakai Likert. Ya, dia pakai Likert, pakai MSI enggak? Likert scale, langsung tidak ada di sini namanya metode MSI-nya. Transformasi data dari Likert menuju MSI-nya enggak ada. Langsung aja diolah dari skala Likert. Jadi diperlakukan treating Likert data as interval. Oke, ini adalah jurnal yang ketiga yang saya cari. Ya, ini saya bebas aja nyari di Google. Ya, nyari di Google. Kemudian jurnal-jurnal ini dari Emerald. Ctrl F, Likert. Kita cari aja Likert. Kita tulis Likert. Salah tulis, Likert.
Nih, Likert. Dia bilang measurementnya pakai Likert. Apakah ada MMSI? Tidak ada. Ya, di kalimat ini saya baca ini langsung research and discussion, tidak ada tentang Likertnya. Ini selanjutnya adalah jurnal yang ditulis oleh dari berbagai negara. Ini saya tulisannya nih, Karina Galikhanov, mungkin dari Rusia atau negara-negara dari Rusia. Ctrl F aja, cari Likert. Likert scale, kemudian 1 sampai 5 dia bilang, kemudian data analisis. Tidak ada MSI di sini. Ya, metode MSI tidak dipakai oleh mereka. Kemudian jurnal berikutnya, ya di Sage nih, penerbitnya Sage nih. Kita lihat dipublikasikan oleh Sage. Ctrl F aja. Tulis Likert. Nih, Likert measurement, ya dia gunakan 1 sampai 7 Likertnya. Kemudian apakah ada MSI di sini? Tidak ada. Ya, kalau kita baca nih MSI di sini nggak ada tuh, nggak ada transformasi dari metode ordinal. Kemudian selanjutnya, ini dari Indonesia. Baru saya mau ngomong nih dari Indonesia. Dari Indonesia, ya, apakah menggunakan transformasi interval suksesif? Kita lihat nih. Kalau di Indonesia ada beberapa ada beberapa enggak. Nih, structural action modeling on Likert data with transformasi by successive and with no. Jadi dia membandingkan pakai dan nggak pakai. Nama orangnya adalah Mondiana. Ya, silakan dibaca di sini. Pakai. Ini menunjukkan bahwa di Indonesia tuh ada yang pakai, ada yang enggak. Ya, ada yang pakai successive, ada yang enggak. Berikutnya, ini enggak pakai dari Sage. Kalau dari luar negeri, Yusuf dan Janor dan Mokjanor, mungkin dari Arab Saudi atau daerah-daerah Timur Tengah. Ctrl F, Likert. Kita lihat Likert scale, tapi tidak menjelaskan di sini bahwa dia tuh pakai tuh, tidak ada. Berikutnya, ini adalah increasing measurement accuracy, scaling effective and academic resilience using MSI Indonesia, Jurnal Pendidikan Evaluasi dan Pendidikan dari Indonesia. Dari Indonesia banyak yang pakai Likert. Kemudian saya cobain bab 3. Nih bab 3 metode penelitian. Ya, ini dari Indonesia, tulisan Setianingsih, penerapan metode MSI successive interval pada analisis regresi linear berganda, Jurnal Matematika. Ini pakai MSI. Berikutnya, bab 3. Ningsih dan Dakala menyatakan metode successive organisasi data taman sebagai berikut. Bab 3. Ini bab 3 pakai MSI. Ini bab 3 pakai MSI juga nih. Nih, lihat bab 3. Kalau kita cari di internet, ya, tulis aja bab 3 successive interval. Ini pakai MSI nih. Dari Sekolah Stay MSI, dari UPI MSI, dari Unpas MSI, dari UPI MSI, kemudian dari Sarim Kalim MSI. Ini bab 3 semua nih. Lihat, ini bab 3 yang mereka itu menggunakan MSI dan hampir dipakai di sebagian besar kampus di Indonesia metode MSI. Di luar negeri nggak ada yang pakai. Pertanyaannya, apakah metode MSI itu bersifat universal atau enggak? Hanya dipakai di satu negara saja, kemudian dipakai negara yang lain? Enggak. Mari kita buka mata kita bagi para akademisi di Indonesia, ya, kita akan menerima atau tidak metode MSI ini. Oleh karena itu, maka dia harus diuji empiris oleh para ahli-ahli. Silakan, mungkin banyak dosen-dosen statistik di Indonesia, di kampus-kampus negeri banyak jurusan statistik, atau juga mungkin di BPS mereka punya jurusan statistik. Diuji metode ini. Jangan sampai metode ini diulang-ulangi kembali hanya terjadi di negara kita saja dan dipakai di kampus-kampus. Apakah metode ini keliru atau enggak gitu. Di berbagai negara nggak ada yang pakai metode ini. Kenapa kita cuma negara kita doang pakai metode MSI ini gitu. Nah, oleh karena itu ini adalah kritik saya kepada para akademisi di kampus ketika menggunakan metode MSI ini benar atau enggak sih gitu, pertanyaan besarnya. Karena itu adalah ilmu pengetahuan yang dipakai oleh kita. Nah, bagaimana pendapat para ahli tentang skala Likert itu? Nah, kemarin saya sudah menunjukkan ya, banyak para ahli itu pendapatnya adalah treating a Likert item as a measurement variable. Jadi cukup memperlakukan skala Likert itu ya sebagai skala interval, dan itu tidak masalah. Ya, tidak, variable are not very sensitive to deviation from normality simulation. Jadi nggak begitu terlalu. Kemudian pendapat ahli yang lainnya, pendapat ahli kedua dari Geoff Hartman juga nggak jadi masalah. They are
Banyak para ahli bilang Likert scale itu nggak boleh pakai statistik formatting. Tapi Geoff Norman ini silakan aja. Kemarin saya udah nunjukin juga beberapa, udah sampai 7 ya. Ini disebutkan di sini. Likert scale can be interpreted to measure as interval data if it has even space. Jaraknya sama. Clearly distinct, label, and symmetric do. Ini dari buku ditulis dalam bahasa Inggris kuantitatif using aplikasi R. Diterbitkan oleh Lodgate Chapman Hall, 300 halaman. Ini penulisnya. Kemudian di bawahnya juga ada. Ini penulisnya dari Ningding, Arnold Baker, dan Garbus dari luar. Manajemen. Kemudian ini bukunya. Kemudian di bagian bawah, Likert item ini bisa digunakan treat the composite score Likert as interval measurement. Jadi artinya apa bagi kita? Ya perlakukan saja Likert scale. Bahkan kemarin ya skala 1 sampai 7 dari Tabanik dan Fidel. Jadi buku Tabanik dan Fidel itu using multivariate, buku besar sama seperti kayak bukunya Higher or Multivariate Data Analysis, dan dia bilang perlakukan saja dia sebagai skala interval. Tidak perlu memakai transformasi Likert MSI segala. Karena ini perlu dipertanyakan kebenarannya. Nah kemarin saya udah ngasih tahu juga ya Likert scale menurut pendapat dilihat sih di YouTube saya George Klein dan Vince Stefano, ordinal tetap ordinal tapi mereka menggunakan polycolic correlation dan khusus untuk desain menggunakan penaksir robust. Nah apakah di kampus Indonesia masih pakai MSI? Nah ini masih kita pertanyakan keabsahannya. Kenapa? Karena metode ini berkembang banget dan terus menerus dipakai. Ini di berbagai sheet di Google, ini bab 3, bab 3, bab 3, bab 3. Saya udah ngecek di semuanya pakai metode MSI. Bahkan ada video yang menyatakan di video YouTube nih, transformasi metode successive interval. Ini banyak banget video-video YouTube yang ngajarin ini. Pakai MSI, MSI, karena pakai MSI nggak ada. Di berbagai negara tadi saya udah tunjukkan nggak ada yang pakai MSI. Ya, di berbagai negara. Saya tunjukkan, di berbagai negara tadi jurnal-jurnal internasional mereka publish itu nggak pakai MSI. What's wrong with Indonesia? Ada masalah apa dengan Indonesia kualitas pendidikannya? Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semua, para mahasiswa. Coba aware, tanyakan ke dosennya. Kalau Anda diajarkan metode MSI oleh dosennya, itu resource-nya dari mana? Sumber aslinya dari mana? Tunjukkan sumber asli berbahasa Inggris pertama kali yang dipublikasikan di dalam bahasa Inggris di jurnal internasional. Ini seri olah data, ini tidak membahas tentang MSI di buku-buku kami, nggak ada metode MSI. Ya ini SampleLS update, ini SampleLS dengan NCA, ini SampleLS untuk covariant Bayes-Sam, ini dari Israel Amos dan WarPLS dan yang lainnya, 3000 halaman, ini toko link ID kami. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.